Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas akhlak. Ada yang tahu apa itu akhlak? Ya, Pak Guru jelaskan dulu ya. Secara bahasa, akhlak itu berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluk yang artinya tingkah laku, tabiat, atau perangai. Kemudian, secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Dan kemudian, akhlak itu dibagi menjadi dua. Ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Oke, yang pertama, akhlak terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, bersama manusia dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim patut diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, kemudian setelah akhlak terpuji, ada juga akhlak tercela, teman-teman. Akhlak tercela itu disebut juga dengan akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sama manusia, dan makhluk lain serta lingkungan. Berdasarkan pengertian akhlak, maka diharapkan agar setiap muslim menghindari akhlak ini, yaitu akhlak tercela. Ini perlu kita hindari, teman-teman, anak-anak sekalian, baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara. Dan begitu juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik anak-anak, sebelum saya memberikan suatu penugasan, alangkah baiknya saya menjelaskan dulu studi kasus tentang seseorang. Ini adalah teman Bapak kuliah dulu, yaitu orang tersebut bernama Alfat Faizal Syabana. Nah, untuk yang pertama ini, si Alfat itu mengingatkan sholat. Kita mulai dari akhlak-akhlak yang terpuji terlebih dahulu, yaitu dia itu mengingatkan sholat. Mengingatkan sholat itu termasuk bagian dari akhlak yang terpuji, teman-teman, anak-anak sekalian, dalam bab amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu anjuran untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk, serta mencerminkan akhlak peduli dan kasih sayang kepada sesama. Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai penerapan adab atau etika pergaulan dalam Islam. Baik, selanjutnya kita langsung ke akhlak tercela dari seorang Alfat ini, yaitu ada bertindak semena-mena atau beliau ini, teman-teman, tidur di masjid. Jadi orang yang suka bertindak semena-mena atau contohnya beliau suka tidur di masjid akan kehilangan kepercayaan dari orang lain dalam waktu jangka panjang. Sikap tersebut dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan bahkan menutup pintu rezeki. Teman-teman atau anak-anak, jangan sampai kalian berbuat semena-mena karena itu termasuk hal yang dibenci Allah. Astagfirullahaladzim. Dan jangan kalian kira itu perbuatan yang gimana ya, yang enteng gitu, alah cuman berbuat semena-mena doang. Enggak, teman-teman, ini ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi artinya, takutlah kalian terhadap doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara
doa tersebut dengan Allah. Baik, selanjutnya ada kegiatan sebenarnya ini, eee, saya ngambilnya menguntit teman-teman, tapi kan skala yang besarnya itu adalah korupsi. Jadi korupsi itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara serta masyarakat. Korupsi didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan aset publik atau kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi atau suatu kelompok. Jadi, tindakan korupsi juga dapat berupa penggelapan uang, kemudian suap, pemerasan, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya. Kegiatan tercela yang dilakukan oleh Alfat juga ada mengolok-olok sesama. Jadi teman-teman, mengolok-olok ini termasuk dalam poin akhlak sosial dalam Islam. Yang secara spesifik ini tuh dilarang sebenarnya teman-teman. Ada suratnya di surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini menekankan larangan untuk saling mengejek, mengolok-olok, menghardik, kemudian mencela atau memanggil dengan gelar-gelar yang buruk yang dapat menyakiti hati sesama manusia. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini selesai. Kemudian saya ingin kalian membagi menjadi kelompok besar, yaitu 4 kelompok besar, yang kemudian nanti tugas kalian adalah mengidentifikasi bagaimana yang seharusnya perubahan akhlak yang dilakukan Alfat itu dilakukan. Kemudian kalian harus memecahkan masalah ini masalahnya itu gimana, Alfat itu jalan keluarnya itu gimana sih biar dia itu memiliki akhlak yang baik gitu, dan meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Dan kemudian teman-teman, anak-anak bisa menjadikan karya dari pemecahan masalah kalian, yaitu berupa artikel, buku, atau karya-karya ilmiah yang lain. Dan nanti tolong nama saya dijadikan yang paling depan. Begitu teman-teman. Baiklah, jika nggak ada pertanyaan, Bapak akhiri sampai sini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.